Yang saya hormati Bapak Wadid Polda Lampung, Kadin Komisaris Polisi Abdul Rahman Abdul, yang saya hormati Nina Limanus STM. Jadi hari ini kita dialog, insya Allah dengan sebuah persoalan yang berkembang pada saat ini. Kita pun diminta masukan dalam rangka kita bermitra dengan Polri, bersinergi dengan Polri, keinginan kita bersama sesuai dengan motonya promotor, profesional, modern, dan terpercaya. Oleh karena itu, kita yang hadir para tokoh agama bagian yang akan memberikan social control kepada penegak hukum. Ada istilah yang sempat saya rekam, silakan dikoreksi, tetapi tidak boleh diintervensi. Artinya, dalam ruangan yang dimaksud, kita sebetulnya Bapak Ibu hadirin, Pak Nafik ini, walaupun beliau anggota Polri, juga anggota DKP Mas, beliau Ustaz. Jadi, beliau biasa yang namanya ceramah ya, namanya sudah ngecap di perguruan tinggi IAIN Sumatera Utara. Yang kedua, Pak Firman Rusli, saya panggil Nina, beliau ini penyimbang adat. Nanti beliau akan melihat problem solving dengan memetakan kearifan sosial, khususnya di Sanggung Wilujura ini dan di Kota Bandar Lampung. Bagaimanapun kata kuncinya, persoalan yang ada ini hanya bisa kita sentuh, istilah Pak SD diselesaikan secara adat. Kearifan lokal yang akan menjawab berbagai persoalan-persoalan. Nanti beliau selaku Ketua Pokdar Kamtibmas Provinsi Lampung, dulu Ketua Pokdar Kamtibmas Bandar Lampung. Pokdar itu kepanjangan dari singkatan kelompok sadar masyarakat. Sering kita berguyonan Pokdar, gepok modal. Artinya kalau mendatang beliau klaim tulisan itu kan yang berat-berat. Jadi alhamdulillah Pak Wajib. Jadi kami memfasilitasi juga dari Kaptimas, di antara dari FKP, dari FKPP, dari GMI, dari ormas yang hadir saat ini juga ikut ambil bagian. Kita akan manfaatkan dengan media dakwah melalui audio visual. Jadi supaya suara khususnya Bapak Ibu, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, kami persilakan untuk mengisi di 2 radio yang sudah kita diberikan amanah. Pertama Radio Andalas, yang kedua Radio RDK. Sedangkan televisi yaitu 3 TV Lampung. Kita akan merambah di televisi yang ada. Kita sudah banyak bincang-bincang, tapi perlu saya tekankan kembali karena kita ini mengisi. Sekali lagi saya sudah sampaikan kepada para narasumber ini, Pak Wajib, Pak Ketua Pokdam, mereka berjibaku mewakafkan amal solehnya, menghantarkan pesan-pesan Kamtibmas dengan bahasa agama itu tidak dikasih transport. Kita berikan aplaus dulu. Ini pejuang-pejuang dakwah, dan alhamdulillah UIN terlibat, terutama dari Fakultas Adab yang melakukan MOU dengan kita, dengan Radio Andalas, RDK, dan Tegar TV. Jadi ada kajian rutin yang oleh Dekan Fakultas Adabnya, yaitu Syekh Dr. Haji Mahmudi Bunyamin SMA. Beliau nanti para akademisi yang sesuai kompeten akan mengisi rutin, dan alhamdulillah sudah diisi oleh para akademisi. Dan kita juga minta dari inilah Dr. Ujang sudah mulai bergerak dan teman-teman yang lain. Kami berikan kesempatan juga kepada FKP, para ormas, para
dari NU, Pak Ketua GNI sudah, Ketua FKUB UB sudah ngisi juga, dari Nahdlatul Ulama, Pak Haji yang lain. Nah ini tinggal nanti Pak Kiai, kabar sepatnya, Pak Kiai Haji Afiduddin, Pak Kiai Haji Izzuddin, dan Kiai yang lain di belakang. Apa surat sudah. Silakan manfaatkan, tapi dengan catatan, kita punya pakem. Dakwanya mencerahkan, kajiannya mencerdaskan. Jangan nanti kita ceramah karena ini didengar seperti si Lampung. Kalau Tegar TV connect dengan Jogja. Kalau kita ceramah di Lampung, Jogja didengar. Insya Allah didengar oleh pemilik kerajaan Kesultanan Jogja, Hamengkubuwono. Karena ini masih ada mirip-mirip ke sana itu radio itu. Jadi mudah-mudahan ini juga akan menambah nama baik Provinsi Lampung dan menghilangkan kesan peristiwa yang kemarin hanya kata Syekh Jabir yang kemarin saya ikuti, ini hanya terjadi dengan saya. Orang Lampung itu baik-baik, orang Lampung itu tidak seperti yang dibayangkan dan sebagainya, karena dia sudah terlalu sering. Oleh karena itu kita isi dengan dunia dakwah, baik yang mereka yang secara kopi darat turun di masjid, di mimbar lagi taklim, tapi sudah juga merambah di dunia media elektronik. Tapi nanti kalau yang masih belum untuk disorot langsung oleh kamera televisi, ya kita coba di radio dulu, nggak apa-apa sambil belajar. Nah, jadi ya kita coba yang tasin, nanti dari Pak ini, Pak Kiai Lukman, ada kajian kita, nggak apa-apa. Jadi kalau kajian Quran tasin sudah menurutnya, nanti tilawahnya boleh. Dari Ustaz Asyiri, Pak Rijal, kita maunya begitu, sehingga mencerahkan. Jadi pertanyaan kata Pak Ustaz Mahmudin, Kiai Mahmudin, kalau bisa jangan ada pertanyaan itu yang tidak berkompeten menjawab persoalan fikih, persoalan keagamaan, sehingga kita akan buka ruang dialog, termasuk tentang dialog wawasan kebangsaan, wawasan kerukunan umat beragama. Nah, ini Ketua OB sudah ngisi, insya Allah Ketua Pokja juga akan ngisi di Tegar TV, sesuai dengan kompetensinya. Beliau kaitannya dengan penyelesaian masalah rambut pokok yang sudah dicanangkan oleh Polda Lampung. Jadi beliau tidak akan membahas soal firman Allah karena dia sudah punya firman resmi sendiri. Bapak Ibu hadirin, demikian beberapa hal kita dengarkan bersama Pak Wajib, karena kita waktunya pukul 11 akan berakhir. Tentu kita bagi jam berapa? Jam 10 kurang 10. Kita waktu untuk Pak Wajib 20 menit untuk menyampaikan paparan dan nanti dilanjutkan oleh Ketua Pokja. Kepada Pak Wajib Dimas Polda Lampung, Ustadz ABP Abdurrahman Nafitipulu saja untuk disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat hadir pada kesempatan ini, Bapak dari pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Bandar Lampung, pengurus Nahdlatul Ulama, Bapak dari Gerakan Muhammadiyah Islam, para ustadz, pimpinan pondok pesantren, rekan-rekan para dai Kamtimas, Bapak Ibu, para penyuluh agama, teman akademisi dari Universitas Islam Negeri Lampung, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus pada pertemuan kali ini yang saya banggakan
Mitra Polda Lampung, komandan saya Bapak Ragas Permat Rusli. Beliau ini komandan saya, Pak. Kalau beliau yang perintahkan melaksanakan Pak order usia, nah, asal jangan disuruh pusat aja saya. Terus sahabat saya Bapak Ketua Dai Kamtibmas Kota Bandar Lampung, ini sudah dalam angan-angan kita, Pak Ketua Polda Kamtibmas. Ternyata beliau ini tidak mau kalah juga ya kan. Kita ini dulu sama-sama di Polda gitu kan. Beliau juga di Polda, Pak. Nah, tapi yang satu kok jadi ketua Polda provinsi, dan ini kok masih Bandar Lampung terus gitu kan. Ya sudah, insya Allah kita rencanakan. Mudah-mudahan nanti niat ini akan segera terbentuk dan akan kita sampaikan kepada Kapolda untuk dibentuk ketua atau pengurus dari Kamtibmas se-Provinsi Lampung. Nah, nanti tinggal didoakan aja kan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Tadi Pak Depimas sebenarnya ingin hadir, Pak. Saya juga terlambat karena memang hari ini kegiatan serah terima jabatan Bapak Polda. Begitu selesai serah terima, saya harus mengambil apel juga. Ada dua operasi kita sekarang, Pak Ketua. Yang pertama operasi Aman Nusa. Operasi Aman Nusa berubah yang tadinya sifatnya pencegahan atau mengajak masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Mulai hari ini akan ada penindakan. Ada penindakan terhadap protokol kesehatan berdasarkan Pergub nomor 45 tahun 2020. Jadi nanti akan banyak di jalanan yang di push up lah, ya kan? Push up, sikap sempurna, nyanyikan lagu wajib. Nah, untuk warga. Karena ini Pergub, Pak, penegaknya itu teman-teman dari Satpol PP. Nah, yang kedua penindakan terhadap perusahaan-perusahaan atau pertokoan, mal dan sebagainya. Apabila itu tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan akan dicabut izinnya. Karena kita akan mengikuti pola dan perkembangan yang terjadi di Jakarta. Jakarta sudah berlaku PSBB. Kemudian Palembang, Jawa Barat, Jawa Timur tetap akan menyesuaikan. Lampung tadinya kita masih dalam zona oranye. Sekarang lagi persiapan. Karena apa? Perkembangan COVID belum menurun. Faktanya bertambah. Tadi kita coba dengan gugus tugas bertahan dengan jumlah yang meninggal, Pak. Ya, di angka 7 itu kan sebenarnya udah prihatin kita. Sekarang sudah ada perkembangan. Nah, ini Pak COVID. Ya, COVID ini belum berakhir, Pak, sampai sekarang. Dan sampai hari ini belum ada vaksin yang digunakan untuk mencegah ini. Belum ada, Pak. 29 juta masyarakat. Meninggal 927. Ini data, Pak, yang kita lihat. Ya, semuanya kita bisa menginput data ini. Nah, sampai kemarin, Pak, 14 September 221.000. Ini secara nasional. Lampung, Pak, sudah seangka segini. 509, sembuh 365. MB yang tadinya sampai bulan yang lalu, ya, Juni ini masih 7, Pak. Sekarang sudah 22. Kita bisa ikuti bersama karena memang data ini sangat terbuka, disampaikan oleh gugus tugas. Semua orang bisa mengupdate data ini. Ya. Ya. COVID ini, Bapak Ibu sekalian, karena belum berakhir dan kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Saya akan sampaikan situasi Kamtibmas, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya memang terbatas. Singkat-singkat saja, yang kami berharap nanti ada saran masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini situasi COVID dulu. Saya bercerita tentang situasi COVID di Provinsi Lampung. Nih, nah, sekarang sudah di sini, Pak, 615. Ya. Jadi setiap hari bertambah, Pak. Setiap hari bertambah. Ya. Tidak menurun.
atau dipertahankan saja sudah. Kenapa? Muncul klaster-klaster baru. Sebelum itu, ya, sebelum saya lanjutkan nanti klaster baru, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan situasi terkini, situasi Kamtibmas Provinsi Lampung. Ya. Hasil analisa intelijen Polda Lampung. Ya. Bapak Ibu sekalian, tentang ideologi ini masih tetap berjalan, ya. Paham keagamaan yang bermunculan saat ini. Kemudian isu-isu radikalisme tetap, ya. Isu radikalisme tetap berkembang. Kemudian terorisme, ini terorisme ada dua yang sudah keluar dari tahanan, dari lapas, Pak. Ya. Nah, mohon izin ini saya tidak sebutkan orangnya, Pak. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan, ya. Karena kita khawatir kalau kita sebutkan nama ini menjadi dilema buat yang bersangkutan karena ini masih dalam pembinaan, Pak. Pembinaan bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran dia di tengah-tengah masyarakat untuk menyadarkan dia. Ada dua, Pak, yang sekarang ini sudah kembali ke masyarakat di Provinsi Lampung. Nah, terkait dengan ini, Pak, situasi ini apa yang terjadi kita semua bisa lihat dan kita dengar bahwa ini mengarah ke sini semua. Munculnya paham-paham, ya, semua masih mengatasnamakan agama, kemudian ada yang masih belum menerima Pancasila sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, ya, dan masih tetap mempertahankan ideologi khilafatul muslimin atau tetap bertahan kepada kekhilafahan yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Upaya-upaya ini banyak digunakan orang. Isu-isu yang berkembang sampai kemarin, Pak, dengan kejadian kemarin dengan Syekh Elizabeth. Kemudian ancaman-ancaman terhadap para pengurus masjid, imam masjid, ustadz, para kiai. Yang kita lihat sekarang di Palembang itu, Pak, imam masjid ditusuk, dibunuh, sholat subuh dan sholat maghrib. Ini dampaknya luar biasa, Pak. Dampaknya luar biasa sehingga teman-teman para kiai banyak yang sudah konfirmasi ini seperti apa nantinya. Ini ancaman-ancaman ini akan mengganggu stabilitas nasional. Tadi disampaikan Pak Sulaiman Bardan, pelaku ditahan, Pak. Tetapi pelaku ini keluarga mengatakan bahwa dia ini stres, mengatakan dia ini gila. Ini masih dalam pemeriksaan. Upaya-upaya hukumnya tetap akan dilakukan. Apakah dia ini betul-betul gila, apakah memang dia ini stres, atau memang dia ada gangguan kejiwaan. Ini upaya akan tetap dilakukan. Ini akan didalami oleh penyidik dari Polresta. Itu terhadap yang pelaku kemarin, Pak. Nah, jadi ini yang berkembang sekarang. Kelompok-kelompok yang mengarah ke para radikalisme, ya, aliran-aliran keras. Ya. Kemudian masalah politik, kita masuk pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Nah, dengan adanya kemarin putusan yang menimbulkan konflik sosial, ini dikhawatirkan terjadi konflik sosial antara pendukung para calon bupati maupun wali kota. Kejadian kemarin masih bisa diredam, tetapi upaya hukumnya itu kembali kepada yang bersangkutan. Proses hukum akan tetap berjalan sehingga suasana pilkada ini harus tetap berjalan, Pak, di masa pandemi ini. Banyak hal yang kita hadapi, Pak, sekarang ini. Kenapa? Masuk pesta demokrasi di masa pandemi COVID ini, aturan pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru semuanya harus mengikuti. Tapi faktanya, Pak, para calon-calon ini mengabaikan. Ini mengabaikan. Berkerumun masih tetap dilakukan. Mereka berkumpul tidak menjaga jarak, walaupun masih memakai masker. Mohon maaf, kayak kita ini sebenarnya ini juga kosong juga saya lihat tadi kan. Ini jaraknya harus 1 meter sebenarnya. Tapi Allah kuasa lah, ya nggak ya kita itu ya.
Mudah-mudahan enggak, Pak. Ya. Ya. Ini demokrasi yang malam sekarang. Kenapa? Para calon-calon ini sekarang mengumpulkan ya kan, di rumah-rumah, di majelis-majelis, melalui musyawarah, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa mengumpulkan orang. Sementara di gugus tugas ini boleh mengumpulkan orang, Pak. Kalau skala besarnya harus mendapat izin, Pak. Di atas 50 orang harus mendapatkan izin dari gugus tugas. Dan itu mereka akan cek. Kalau tempatnya di hotel, dia akan dicek sama dia protokol kesehatannya seperti apa. Tapi semua, kenapa? Alasan ini saya langsung meninjau ke lokasi-lokasi itu. Alasan mereka itu adalah kalau Pak kami batasi ini ekonomi tidak berputar, kerugian besar. Saya bilang bukan hanya di pihak tempat perhotelan, Pak. Semuanya mengalami sekarang ini masalah pemulihan ekonomi berdampak. Nah, pemulihan ekonomi nasional ini berdampak semua, Pak. Termasuk Pak Ustadz, ini dampak juga ini ekonomi ini. Ya, guru ngaji apalagi gitu. Karena ngumpulkan orang nggak boleh, ya, mau privat ke rumahnya juga terbatas. Ya. Mereka yang ada keyakinan tidak apa-apa boleh dia datang, tapi mereka yang masih akan khawatir dengan itu nggak usah dulu, Pak Ustadz, tunda dulu nanti pada waktunya. Kalau sekolah negeri terasa, tetapi tidak begitu. Kenapa? Ya gaji tetap jalan, Pak, pegawai. Tapi honorer ini dampaknya luar biasa. Sekolah swasta apalagi? Sekolah swasta, Pak, ini dampaknya luar biasa. Bahkan ada salah satu perguruan tinggi ya, terindikasi akan tutup setahun yang akan datang. Karena tidak mampu. Saya harus membayar semua operasional setiap bulan itu 800 juta. Bayangkan kalau ini masih berlangsung, Pak, sampai Desember saja bisa tekor. Ya, bukan tekor lagi katanya, modal pun habis. Kalau diaktifkan sekolah, mereka mewajibkan pembayaran sekolah, orang tua mengeluh. Dari mana duitnya, Pak? Kami tidak mampu bayar. Anak-anak nggak sekolah. Kalau disuruh daring, harus mereka bayar pulsa juga, harus beli pulsa, kan? Paket data. Nah, sementara duit agak sulit sekarang. Ini terjadi di masyarakat kita, masyarakat korban PHK, pengangguran karyawan yang dirumahkan. Sehingga pemerintah sekarang ini, kemarin kita diberitakan dari Mabes Polri untuk mendorong bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Kita dibandingkan dengan Thailand, kemudian Jepang. Kenapa mereka bisa mengantisipasi pandemi COVID dan ekonominya berjalan? Karena masyarakatnya patuh dan disiplin, Pak, dengan protokol kesehatan. Mereka ke pasar, Pak, mau dia antri. Ya sudah, kalau habis yang di depan dia pindah ke tempat lain. Kalau kita tidak mau, ya kan? Pokoknya siapa yang duluan rebutan di pasar itu. Karena kita memang keliling, Pak. Hari ini anggota saya 135 orang, Pak. Tadi habis sampai sudah kalian pasar tengah. Lihat masyarakat kita yang tidak pakai masker tidak di tempat. Kemudian sampaikan yang punya toko. Sekarang pertokoan sudah mulai meniadakan cuci tangan di depan tokonya. Ya. Kemudian dia menganggap dengan memasang plastik atau kaca di tempat pembayaran, dia merasa bahwa itu aman. Aman bagi dia, tapi tidak aman bagi yang pembeli. Karena pembeli itu bukan antri berjejer ke belakang, tapi antrinya ke samping, Pak. Nah, ini kan karakter masyarakat kita. Ya. Di pasar apalagi, di tempat-tempat pelayanan sama aja. Ya. Kemudian sosial budaya, ya, unjuk rasa, kemudian pesta pernikahan. Ini juga masih kita lakukan sekarang, Pak. Pesta pernikahan yang tadinya boleh saat akad nikah itu 30 orang. Tetapi jawaban dari masyarakat itu apa? Pak, tidak mungkin saya bisa larang. Kalau omnya datang, tantenya datang, eyangnya datang, neneknya datang, kakeknya datang, semuanya datang. Ingin duduk menyaksikan pengantin ini akan nikah. Ini dilema, ya, sangat-sangat dilema. Nah, akhirnya pakai WO, ya, pakai WO. Ada ancamannya WO ini. WO kalau itu tidak sesuai, maka yang dicabut izinnya adalah usahanya WO yang dicabut. Nah,
sehingga dilema. Kemarin saya ikuti salah satu acara pernikahan di tempat saya itu di Labuan Ratu, undangannya 1.000. Saya bilang, Bapak berani mengundang orang 1.000? Gimana caranya? Makanannya prasmanan, padahal gugus tugas mengharapkan tuh kalau ada akad nikah itu makannya pakai nasi kotak. Pakai nasi kotak. Ya, siapkan nasi kotak, setiap orang datang dan tidak boleh berjabat tangan, bersentuhan langsung secara fisik. Salamannya cukup dari jauh. Datang salaman. Terus kota amalnya itu, ya kan, tidak boleh dikasih rumahnya yang kecil, Pak. Harus yang lebar, sehingga dia menjatuhkan saja. Jangan nempel. Nah, itu yang sekarang masyarakat kita belum, ya kan? Kemudian tidak disiplin. Ini efeknya nih, Pak. Kemudian Kamtibmas, kriminalitas meningkat. Sekarang ini, Pak, kriminalitas meningkat sebenarnya tidak seperti ketika kita belum memasuki pandemi COVID. C3 di sini apa? Sekarang mereka ini muncul, Pak. Pelaku-pelaku ini, mereka juga tetap protokol kesehatan. Satu yang masuk, satu yang di luar. Pakai masker, iya, pakai masker dia. Ya, makin sulit ditandai, ya kan? Walaupun ada CCTV. Kemudian kriminalis ini adalah pelaku-pelaku ekonomi, maksudnya adalah yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bantuan sosial, ya kan, terjadi. Terus penimbunan sembako, konflik sosial masih sekarang ini masih tetap berjalan, ya, di beberapa daerah. Ya. Kemudian pelanggaran di norma, itu yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dinamikanya apa? Nah, inilah dinamika masyarakat sekarang. Semakin dinamisnya pelaku perjalanan mempengaruhi pola penyebaran. Artinya, Pak, orang yang keluar dari Jakarta, keluar masuk Jakarta, menganggap bahwa pandemi COVID ini sudah aman-aman saja. Kenapa? Dia menganggap dengan pakai masker, kemudian dengan rapid test kalau penerbangan, dia menganggap bahwa itu sudah aman. Anggota saya kemarin, Pak, 6 kali rapid test, 2 kali di swab itu negatif. 2 hari kemudian begitu di swab positif, Pak. Kadang-kadang kita ini demam, panas, batuk 3 kali aja, jangan-jangan. Ya kan, istri pun sudah bilang geser. Ya kan, udah gak mau dekat lagi, jaga jarak kata dia. Sehingga apa? Kontak erat dengan pasien COVID sekarang bergeser dari sebagian besar berasal dari bawaan pelaku perjalanan dengan kecenderungan penyebaran klaster perkantoran. Nah, sekarang sudah bergeser. COVID ini sekarang bergeser bukan lagi di pertokoan, tetapi sekarang Pak di perkantoran. Kenapa? Kita penyelenggara negara harus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diamanahkan. Sehingga sering rakernis atau apa namanya ke Jakarta. Pulang dengan adanya megang rapid test itu menganggap bahwa itu sudah aman. Padahal yang bersangkutan kita tidak tahu dengan siapa beliau berkomunikasi di Jakarta atau dengan di mana beliau punya kegiatan di Jakarta. Pulang di sini, faktanya itu yang terjadi. Kemudian keluar masuk, sekarang kesulitan kita adalah bagaimana menghentikan orang yang keluar masuk dari Palembang maupun dari Jakarta. Jakarta sekarang merah, Palembang juga. Lampung kita masih statusnya orange. Ya, dianggap dengan mendapat penghargaan nomor 2 terbaik dalam pencegahan COVID, sehingga kita terlena. Masyarakat kita terlena. Sehingga orang dari Palembang, dari Jakarta rame-rame ke Provinsi Lampung. Tempat wisata. Ya, karena kejenuhan masyarakat akhirnya ke Lampung. Begitu sampai di Lampung, protokol kesehatan terabaikan. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ini yang memperparah kita. Adanya perubahan status, tidak ada lagi zona merah dan orange di Provinsi Lampung, ditafsirkan sebagian masyarakat adanya kebebasan tidak berprotokol kesehatan. Karena zona kita tidak merah, sehingga masyarakat menganggap bahwa semua kegiatan itu boleh dilakukan. Nah,
langkah-langkah yang dilakukan, ini langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencegah itu semua dengan adanya Impres nomor 6, kemudian pemulihan ekonomi nasional tentang pilkada, ini mekanisme pilkada Pak, tentang COVID ini nomor 6 tahun 2020. Nah, yang paling dominan kita di sini adalah mendorong pemberlakuan Pergub nomor 45 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru menuju Provinsi Lampung yang aman dari COVID. Apa intinya Pak di sini Pak? Budayakan perilaku disiplin sosial, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 3M. Ya. Memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Membiasakan memberi salam tanpa kontak fisik, kemudian menghindari sentuhan mata, hidung, dan mulut. Ini yang dilakukan di Pergub. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, banyak masyarakat bertanya, terus apa tindakan polisi Pak terhadap Pergub ini? Kita keliling di pasar-pasar, di mal, di pertokoan, bahkan ketemu dengan mereka di jalanan juga, para lalu lintas yang melakukan operasi di jalan. Mereka menuntut bagaimana sanksi buat mereka-mereka yang tidak mematuhi aturan ini. Karena mereka tidak pakai masker. Pergub ini Pak, perlu saya sampaikan bahwa Pergub ini sebenarnya ranahnya bukanlah berada pada ranahnya polisi, bukan ada ranahnya di TNI. Karena Pergub ini tidak bertentangan dengan ini Pak, dengan undang-undang, dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena di sini sudah diatur semua sanksi-sanksinya ada di sini. Terus di sini memperkuat, maka Polri dan TNI itu adalah mendorong pemberlakuan Pergub ini Pak. Nah, yang sekarang kita dorong adalah bagaimana sanksi itu bisa mengikuti seperti di provinsi lain. Kalau sanksi itu ada denda, tapi ketika dia dilakukan ada denda, pertanyaannya, uang denda ini masuk kemana? Siapa yang menerima? Terus dikemanakan uangnya? Masih banyak persoalan. Sehingga kemarin kita mendorong dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama menegakkan ini dulu, adaptasi kebiasaan baru. Nah, Polda Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sekarang masih berjalan, ini adalah operasi Amanusa, kemudian ada namanya operasi Bina Kusuma sekarang, kemudian polisi peduli COVID. Bapak Ibu sekalian, nah kita berharap ke depan itu adalah masyarakat tetap disiplin, aktivitas bisa lebih, aktivitas diri lebih protektif. Artinya Bapak Ibu sekalian, kita memang harus menyampaikan kepada masyarakat, baik itu di keluarga, tetangga maupun masyarakat umum, harus proteksi diri Pak. Proteksi diri. Jadi kita tidak menganggap bahwa COVID itu sekarang hal yang biasa-biasa saja. Harus protek dengan semua kegiatan. Kemudian pesta demokrasi harus berjalan, harga timas tetap kondusif, ya, pemulihan ekonomi masyarakat berjalan. Nah, dalam rangka ini Pak, Polda melakukan namanya yang kemarin adalah pembentukan namanya kampung tangguh. Kampung tangguh itu Pak, isinya adalah bagaimana masyarakat di setiap desa itu mereka mematuhi protokol kesehatan, ekonomi kita mereka tetap berjalan, penghasilan mereka tetap jalan, industri rumahan tetap meningkat. Itu masing-masing